Freddy, dengar nggak suara saya? Halo, Freddy, dengar nggak suara saya? Suara saya kedengeran? Halo, Freddy, Freddy. Halo, halo, Freddy, dengeran nggak suara saya? Halo, Neneng, kedengeran nggak suara saya, Neng? Halo, Bunga, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak suara saya? Halo, halo, halo. Halo, semua yang ada di sini. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo, halo, suara saya kedengeran nggak ya? Tes, suara saya kedengeran nggak ya? Halo, ada yang jawab ini ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Saya takutnya nggak kedengeran. Oke, kita sambil tunggu temannya ya. Saya puterin lagu deh nih. Kita tunggu 5 menit aja. Jangan lama-lama. Mengapa kau tak pernah lagi melihat dan menemani diriku sayang? Seandainya daun-daun pun berbicara tentang hati ini, malam-malam sepi begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan rinduku, rindumu berpadu? Mengapa kita berdua tak pernah jujur mengakuinya? Mengapa kita harus hidup tersiksa, sedangkan cintaku, cintamu menyatu? Jangan biarkan membara api cemburu di dalam hidup ini. Malam-malam sepi begini terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri,
Kita mulai aja. Sebelum kita mulai, suara saya kedengeran nggak ke semuanya? Halo, suara saya kedengeran? Halo, orang yang ada di Iya Pak, kedengaran Pak. Ini baru satu nih Bunga doang suaranya. Saya mau absen dulu deh ya. Sarifah Sara ada. Ada Pak. Oke. Neneng ada Neneng. Neneng Audrey mana Neng? Neneng. Neneng ada nggak Neneng? Kenapa Pak? Audrey mana? Di rumahnya lah. Di WA dong suruh ketua kelas masa nggak masuk. Nur Laila hadir. Nur Laila. Hadir. Wijayanti. Nabila. Nabila Wijayanti. Friendly Dana Trisa kita. Saya Pak. Oke, Friendly. On cam dulu ya, kita ambil foto dulu ya buat bukti fisik kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Lu pakai kerudungan dulu. Kamu dari tadi nggak pakai kerudung juga. Ya Pak, saya lagi di luar Pak, gak pakai kerudungan. Luar, udah yang lagi bisa di on cam dulu ya. Pakai kerudung apa aja nih? Yang penting ada fotonya. Pakai bukan aja udah. Halo, ada Nabila Afra nih kayaknya nih Nabila Bapak Afra. saya nggak on cam ya. Nabila Afra apa kabar? Kak, Enggak. Saya stres di rumah. stres dimarahin Aris terus ya? Gak punya duit. Soalnya Aris lagi nyariin Kinan. Hah? Apa sih Pak? Friendly kemana Friendly? Friendly di rumahnya lah Pak. Ya. Friendly mana keluar? Oke, kita mulai ya. Tapi Friendly mana keluar? WA-in belum? Bunga nggak usah on cam, Bung. Tenang, enggak. Kita nggak usah on cam. Kita wanita cantik. Jangan dipertunjuk. Udah. Diem. Friendly. Oh, nggak nyaut dari tadi Friendly. Tidur, Pak, tidur. Ini bobo siang ya. Friendly. Main yuk. Bapak, pacar saya dipanggil-panggil. Mana tuh pacarnya suruh panggil dong. Friendly. Join tapi nggak ngomong nih, dipanggil nih. Batu nih. Tahu nih kupingnya. Friendly. Ada nggak sih orang? Ada, Pak. Sama kamu ya? Lagi sama kamu ya? Apaan? Enak aja. Senyum dong, Pak. Friendly lagi bengong. Oke. Baik, kita mulai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian semua di rumah masih dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah. Baik. Anak-anak sebentar saja yang mau saya terangin materi. Kita mau PTS ya. Takutnya materi kita malah nggak nyampe. Jadi nanti saya mau menerangkan tentang pilihannya sudah berubah belum di handphone kamu? Halo? Sudah berubah? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik anak-anak semua, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan, bukan cara menentukan ya. Kita sudah sama-sama tahu ini adalah sudut-sudut istimewa.
dalam trigonometri. 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Nah, baik anak-anak semua, sudut 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 ya, baik sin, cos, tan, kosekan, sekan dan kotangan ya, semua punya nilainya masing-masing ya, di tabel ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sudut-sudut di luar dari sudut-sudut istimewa? Namanya sudut-sudut berelasi. Kita namanya relasi itu hubungan. Jadi kita hubungkan dengan sudut-sudut istimewa. Saya ambil contoh di sini ada kelihatan nggak di sini di sin berapa di sini? Nomor 1 contoh soal. Kelihatan nggak sin berapa? 120 derajat. Nah, saya ambil contoh di sini sin 120 derajat ya. Maaf. Saya terangin satu soal aja, 2 soal sudah itu selesai, habis itu kita latih. Oh, sama. Oke, sin ini saya tulisnya susah. Kurang. Sin 120 derajat. Nah, gak adil dong ya kalau misalkan hanya sudut-sudut istimewa, bagaimana sudut-sudut yang di luar dari sudut-sudut istimewa. Nah, sin 120 kan gak ada di tabel. Lalu gimana? Berapa hasilnya? Apakah nggak ada hasilnya? Ada. Nah, caranya gini. Kita harus tahu dulu batasan-batasan sudutnya anak-anak. Nah, ini dari 0 nih di sini ya. 0 sampai 90 itu kuadran 1 ya. Kemudian dari 90 sampai 180 ini kuadran 2. 180 sampai 270 ini kuadran 3 dan terakhir 270 sampai 361 putaran ini adalah kuadran 4. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira 120 masuk ke kuadran mana? 1, 2, 3, atau 4? 2. Nah, pintar ya. 120 masuk di kuadran 2. Di kuadran 2 sin bernilai positif. Ya, jelas sampai sini ya. Ini lagi di kuadran 2 sin bernilai positif. Artinya hasilnya apapun nanti sin 120 pasti positif. Jadi kalau misalkan nanti ada soal sin 120 adalah nah, A, B, C, D, E gitu ya, ada 5 pilihan. Nah, yang negatif jangan dipilih karena sin di kuadran 2 kan sudah diajarin ya waktu PTM kemarin. Di kuadran pertama semua positif, baik sin, cos, tangan itu semua positif. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Ada kan catatannya? Masih ingat gak? Di kuadran 3 tangan yang positif, di kuadran 4 cos yang positif ya. Laila ya, ada nggak? Masih ingat gak catatannya? Ada. Baik. Nah, lalu bagaimana cara mencari sin 120? Nah, caranya gampang kok. Kamu mau pakai 90 apa 180? Nah, bisa dua-duanya. Nah, kalau pakai 90 berarti sin 120 itu menjadi sin 120 supaya 120 berarti 90 kalau mau pakai 90 berarti ditambah dong supaya 120 ya enggak? Kalau pakai 90 berarti harus ditambah supaya jadi 120. Ya enggak? Ngerti enggak sampai sini? Kalau mau pakai 180 berarti sin 180 bukan ditambah. Kalau ditambah nggak bakal bisa jadi 120. 180 kalau masih ditambah nggak bisa. Kalau mau pakai 180 berarti harus dikurang. Itu caranya. Boleh pakai dua-duanya. Sama kok hasilnya. Jadi mau pakai sin 90 boleh, maksudnya mau pakai bantuan 90 boleh, mau pakai bantuan 180 boleh. Karena dua-duanya yang penting hasilnya nanti 120. Sekarang permasalahannya 90 supaya jadi 120 gimana caranya? Ditambah berapa kira-kira? 30. Nah, pintar. Ditambah 30 kalau sin 30. Maaf, kalau supaya jadi 120. Nah, kalau kita pakai bantuan 180 supaya 120 dikurang berapa? 60. Nah, pintar. Naila pintar ya. Nah, 60. Nah. Lalu gimana? Nah, ambil belakangnya aja. Tapi kalau pakai bantuan sin, ini sekali lagi nih. Kalau pakai bantuan sin, maka maaf. Kalau pakai bantuan 90 nih yang tegak-tegak ini nih, mau pakai 90 atau 270, sin berubah jadi cos. Ya. Tapi kalau pakai bantuan 180 nih yang tiduran nih atau 360,
itu sin tetap jadi sin. Nah, itu kuncinya di situ. Sekali lagi, kalau pakai bantuan 90, maka sin nanti berubah jadi cos. Ya. Kalau pakai 180 nih yang tiduran kan 180 dengan 360 ya. Nanti sin tetap jadi sin. Nah, gimana sih Pak maksudnya? Oke. Tadi kita tahu bahwa sin 90 ditambah 30 hasilnya 120, sepakat, ya kan? Nah, berarti sin 120, nah karena pakai bantuan 90 berarti sinnya berubah jadi cos berapa? Cos 30. Nah, cos 30. Berarti cos 30 berapa? Dia tabel. Nah, cos 30 ini nih. Setengah akar 3. Nah, berarti kesimpulannya sin 120 sama dengan cos 30. Hasilnya sama-sama setengah akar 3. Pak, kalau pakai yang bawah sama nggak kira-kira hasilnya sama? Cuma karena pakai 180 yang tiduran gitu ya, jadi sin tetap jadi sin ya, nggak berubah jadi cos. Nah, ini tetap sin, tapi sinnya bukan 30, tapi sinnya sin 60 ya di belakangnya nih ya. Jadi sin 60 berapa? Coba lihat sin 60 tabelnya nih, setengah. Setengah. Sama nggak? Sama. Nah, sama ya. Jadi kesimpulannya, contoh soal yang saya kerjakan bahwa sin 120 hasilnya sama dengan cos 30 atau sin 60. Sama-sama setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Sampai sini jelas? Yang lain? Gampang. Jelas. Perlu nggak contoh soal lagi saya kasih? Yang nomor 3 deh, Pak. Nomor 3 apa bunyi? Nomor 3. Tan 210 derajat. Tangan 210 ya? Iya. 210, maaf tulisannya jelek. Nah, baik. Kita harus tahu dulu nih 210 berada di kuadran berapa ya? 210 berada di kuadran 3. Karena kuadran 3 batasnya itu 180 dengan 270. Sudah pasti 210 masuk ke dalam kuadran 3. Coba lihat di tabelnya kuadran 3 itu tangan bernilai positif atau negatif. Ya, saya ulang lagi. Positif. Ya, pintar. Di kuadran pertama semuanya positif. Di kuadran 2 sin yang bernilai positif. Kuadran ketiga tangan yang bernilai positif. Berarti otomatis tangan nanti bernilai positif ya. Cari jawaban yang positif, jangan yang negatif. Nah, positif berapanya? Ayo kita cari. Berarti di sini ada kemungkinan yang dipakai 270 atau 180. Iya kan? Nah, jangan pakai 90. Itu udah di luar kendali karena beda kuadran. Kuadran 3 itu batasnya 180 dengan 270. Jangan pakai 90 ya. Berarti ada dua pilihan. Kalau mau pakai 180 berarti tangan 210 itu sama aja tangan. Kalau mau pakai 180 berarti supaya 210 diapain? Tambah apa dikurang? Ayo yang lain. Tambah. Nah, ditambah berapa kira-kira supaya 210? 30. Bentar, ya kan? Gampang kan? Tambah 30 ada tabel 30. Kalau pakai 180, kalau pakai 270 juga bisa. Ya, tangan 270 berarti kalau pakai 270 jangan ditambah, diapain dong? Kurang. Ya, supaya jadi 210 dikurang berapa? 60. Nah, kurang 60 ya. Oke, berarti kalau pakai yang tegak nih 90 atau 270, kalau tangan berubah jadi kotangan. Saya ulang lagi nih ya, kalau pakai 90 atau 270, sin berubah jadi cos berubah jadi sin. Nah, tuh tukerannya tuh. Sin berubah jadi cos berubah jadi sin. Kalau pakai 90 atau 270 yang berdiri. Tapi kalau tangan berubah jadi kotangan. Jadi karena ini kalau 180 nih karena pakai yang tidur jadi tetap tan ya. Tetap berarti tangan tetap menjadi tangan, tapi tangannya tangan 30 di belakang. Berapa tangan 30? Coba lihat tabel. Yang lain. Coba.
tangan 30 dilihat tabel berapa? Ini ya. Sepertiga akar 3 ya. 1/3 sepertiga akar 3 lah gitu ya. Nah, maaf, 3 ya. Sepertiga akar 3. Nah, gimana kalau tangan 270? Nah, ini jadi chord ya. Karena 270 kalau pakai 90 sama 270 itu jadi kebalikannya. Jadi tangan jadi chord gitu ya. Chord berapa? Chord 60. Coba lihat chord 60. Nah, sama nggak? Jelas nggak sampai sini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bahwa tangan 210 ya itu mempunyai hubungan dengan sama dengan tangan 30 ya. Hasilnya sepertiga akar 3 atau sama dengan kotangan 60 yang hasilnya juga sama sepertiga akar 3. Kesimpulannya adalah ketika kamu memakai relasi bantuan 90 dengan 270, ini yang lurus ini berarti sin berubah jadi cos. Kalau yang ditanya sin berarti nanti jadi cos. Kalau yang ditanya cos berubah jadi sin. Gitu ya. Kalau yang ditanya tangan berubah jadi kotangan. Gitu ya. Baik. Nah, kalau pakai bantuan 180 atau 360 itu yang ditanya tetap begitu tidak berubah. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan. Sampai sini jelas? Jelas? Halo, yang lain? Oke. Iya jelas. Ya. Nanti saya mau dicatat, saya kirim video rekaman kita belajar di sini. Kalian catat di buku tulisnya. Nanti ketika PTM saya periksa ya. Jadi nanti teman-teman yang di rumah yang nggak bisa ikut Zoom ini tetap ikut mencatat dari pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak, saya stop share dulu sebentar. Kan sebelum saya akhiri, sebentar ya pembelajaran kita hari ini. Baik, nanti videonya akan saya share di grup ya pembelajaran kita buat yang lain. Saya akhiri harus jawab salam nih ya biar rame bener nggak pada nyimak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai nih. Sudah. Oke, bye-bye. Bye-bye, Bapak.